Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Haleluya. Saya rasa tidurnya nyenyak ya. Bisa tidur? Makannya juga enak ya Bapak Ibu sekalian. Saya lihat udah segar, sukacita. Nah kemarin Ibu Ketum kita sounding ke saya, kita lewat satu yang gak kita lakukan waktu opening, yaitu menyanyikan himne. Jadi saat ini kita mau nyanyi sama-sama dulu himne PGPI Pembaruan. Mari kita bangkit berdiri, nanti akan ada slide-nya, kita dibantu ya, karena mungkin belum semua hafal ya. Atau ada yang sudah hafal? Ayo, mari Bapak Ibu sekalian kita berdiri dengan sikap sempurna. Seperti biasa kita taruh tangan kita. Tangan kanan di dada. Silakan multimedia. Tepuk tangan paling meriah. Dan jayalah, katakan amin. Silakan duduk. Kekasih Tuhan, hari ini sebelum kita masuk ke paripurna 2, kami mendapatkan usulan dari peserta kongres untuk memperkenalkan DPP 22, DPP 21 ya. Jadi kami nanti akan panggil namanya, lalu mohon Bapak Ibu yang ada dari DPP itu bangkit berdiri, lalu kita tepuk tangan. Setuju? Oke, ada waktu. Yang pertama kita panggil DPP Aceh Darussalam. Mohon bangkit berdiri. Ayo. Cuman satu orang ya Pak? Oh, mari tolong bangkit semua. Semua pengurus dari Aceh, tepuk tangan untuk Aceh, luar biasa. Ya, luar biasa. Puji Tuhan. Selanjutnya, Dewan Pimpinan Provinsi yang paling dekat dengan Aceh, Sumatera Utara. Mohon bangkit berdiri semua. Oh, ini seragam ini ya, mantap banget ya. Tolong Pak, satu lagi berdiri supaya di-shoot dari sana. Terima kasih. Wah, luar biasa, Sumatera paling banyak ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya DPP Riau. Ya, luar biasa. Mau menghadap ke belakang? Terima kasih. Selanjutnya DPP paling dekat dengan Jakarta, Banten. DPP Banten, apakah belum kembali? Belum datang. Oke, kita lewatkan. DPP
yang akan segera meninggalkan Jakarta, pindah ke IKN, DKI Jakarta. Ya, luar biasa. Kemarin Ibu Ketum pesan, ingat Jakarta itu tinggal sedikit lagi jadi ibu kota. Jadi buat yang terbaik. Oke, selanjutnya DPP Daerah Istimewa Yogyakarta. Iya, khas ya, batik, memang penghasil batik. Ya, selanjutnya DPP Jawa Barat. Oh, luar biasa. Terima kasih Jawa Barat, tetangga DKI. Baik, selanjutnya DPP Jawa Tengah. Iya, luar biasa. Rame ya dari utara sampai selatan ya posisi duduknya ya. Mereka merata. Terima kasih. Selanjutnya DPP Jawa Timur. Terima kasih. Gimana satu lagi Pak? Cuman seorang kah? Dua. Oke, puji Tuhan. Terima kasih Bapak. Selanjutnya daerah yang paling sering dikunjungi turis, DPP Bali. Luar biasa dari Bali. Selanjutnya DPP Kalteng, Kalimantan Tengah. Iya, mantap, luar biasa. Selanjutnya DPP Kalimantan Timur. Oh ya. Oh iya, masih delay ya. Luar biasa. Dari Balikpapan ya Pak ya. Puji Tuhan Kaltim. Selanjutnya Kalimantan Selatan. DPP Kalimantan Selatan. Iya. Hadap ke belakang Pak supaya disorot. Bapak lihat ke belakang. Ya. Oke. Kalimantan Utara. DPP Kalimantan Utara. Iya. Kaltara. Ini dari Kaltara ini ada satu pulau namanya Krayan ya. Harus pakai poker baru bisa masuk ke situ. Lebih dekat ke Malaysia. Jadi mereka kalau beli berasnya di Malaysia. Tapi tidurnya di Indonesia. Luar biasa. Kaltara. Selanjutnya DPP Kalimantan Barat. Pontianak. Kemana? Belum hadir kah? Oke, belum hadir. DPP Sulawesi Utara, Manado. Belum. Oh sakit. Semoga cepat sembuh karena Bapak Prabowo sudah hampir menang. Orang Langawan soalnya. Oke, selanjutnya DPP Sulawesi Selatan. Iya, terima kasih Bapak sudah hadir. Selanjutnya Sulawesi Tenggara. Ya. Dari paling timur Indonesia, DPP Maluku. Mana? Oh masih OTW, luar biasa ya. Memang Maluku itu paling timur, memerlukan waktu kadang-kadang harus naik boat dulu, naik travel lagi, naik pesawat lagi, dan itu bisa memakan waktu berhari-hari. Semoga mereka tetap sampai di sini. Kita belum selesai kongres, mereka sampai di sini. Jangan sampai kita sudah selesai kongres, mereka tiba dan akhirnya sayonara. Oke, selanjutnya Maluku Utara masih bertetangga. Oh luar biasa, ternyata mereka sampai. Pak, tolong berdiri sebentar biar disorot videonya ya. Oke, baik. Selanjutnya DPP Jayapura, Papua. Ini Papua ini ya, bukan Jayapura ya. DPP Papua. Sakit juga.
Oke. Selanjutnya Papua Barat. Tidak ada juga. Baik, itulah DPP-DPP yang sudah terkumpul. Tepuk tangan untuk kita semua. Puji Tuhan, haleluya. Impian kita 5 tahun yang akan datang, kalau kita kongres kedua, 34 provinsi sudah ada DPP-nya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Oh 38, saya lupa sedikit. Ternyata sadar semua ya, saya coba tadi sebut angka yang salah langsung nangkep. Jadi 38 DPP kalau kita kongres yang kedua. Kongres yang kedua nanti kita di Bali ya, Ibu Ketum ya. Supaya lebih nasional ya. Tepuk tangan setuju di Bali? Haleluya. Oke. Oh IKN, apa? Oh di IKN, wah mantap banget itu. Kita di ibu kota negara ya. Wah, setuju. Tapi nanti biarlah persidangan yang menetapkannya ya. Kita usulan-usulan bisa kita sampaikan. Baik Bapak Ibu sekalian, dengan demikian kita berdiri dulu semua. Berdiri sebentar untuk supaya segar dulu. Jadi gerak-gerakan dulu badannya. Ya, supaya tidak mengantuk. Lalu bilang temannya, apa kabar bos? Gitu. Luar biasa. Baik, silakan duduk. Baik Bapak Ibu sekalian, kita juga akan memperkenalkan kepada semua peserta kongres para pemimpin kita yang telah melahirkan organisasi ini. Mereka lah para pendiri yang menjadi pioner daripada lembaga ini. Tanpa mereka melalui Tuhan tentunya tidak akan mungkin ada seperti ini. Kita memberi penghormatan kepada beliau-beliau ini. Mohon para Dewan Pendiri PGPIP bangkit berdiri, nanti akan di video dan sekaligus juga mungkin arahkan ke audiensi supaya semua peserta bisa mengenal. Nah inilah para pendiri kita, ganteng-ganteng ya, luar biasa. Wajahnya bersinar dengan penuh kemuliaan. Jikalau dia mengangkat tangannya luar biasa loh. Kalau pendiri angkat tangan itu langsung berdiri lagi banyak yang lain nanti. DPP. Katakan amin. Haleluya. Baik, terima kasih. Silahkan duduk. Bapak Ibu sekalian, dengan demikian kita akan maju ke agenda hari ini, yaitu Paripurna 2. Dengan ini kami mengundang Dewan Pimpinan Persidangan yang sudah ditetapkan kemarin. Kami berharap untuk mengambil tempat di depan ini dan selanjutnya memimpin persidangan kita paripurna yang kedua. Silakan. Kemarin dari DPN ya, Ibu Ketum juga hadir di depan. Lalu mewakili yayasan kemarin Ibu bisa siapa? Saya panggil. Oke, saya masih silakan. ingat tadi malam. Saya masih ingat. Baik, silakan langsung diarahkan oleh Pak Karena Sekjen. masih muda jadi ingatannya masih kuat. Baik, Ibu dari DPN Ibu Ketum dan saya. Kemudian dari Sinode Pak Dikson dengan Pak Elia. Saya masih ingat. Kemudian dari yayasan Ibu Feni. Kemudian dari DPP kemarin Pak Ismanto, lalu DPK Pak Daniel. Saya masih ingat. Itu. Pas ya. Mana Pak Danielnya? Yang DPK. Tolong dipanggil panitia. Ini orang paling sibuk ini, paling sibuk sedunia. Pak Santo, tolong Pak Daniel dipanggil.
datang ke dalam Pak Daniel, cepetan. Sidang yuk. Kita akan rapat sebentar menentukan pimpinan sidang. Nanti bertunjuk saya, baru kita tunggu nanti sekretaris sidangnya Pak Daniel mungkin ya. Ya Pak Daniel silakan. Baik, sebelum kita memulai, karena sesuai dengan tatip kita kemarin, maka setiap rapat-rapat itu harus ada ketua dan ada sekretarisnya. Nah, kita kemarin belum berumbuk siapa dari pimpinan sidang ini yang menjadi ketua dan sekretaris. Kami mohon waktu 1-2 menit ya untuk kita di sini kumpul. Mari kita kumpul sebentar, bapak-bapak, biar ibu nanti tunjuk siapa yang jadi pimpinan. Silakan duduk. Pimpinan sidangnya adalah Pak Rudi. Apakah bisa disetujui? Terus sekretarisnya adalah Bapak Daniel yang perwakilan dari kabupaten. Apakah bisa disetujui? Saya rasa 2 itu ya. Yang lainnya adalah anggota Ibu Feni mewakili yayasan dan Bapak Elia, Bapak Dikson, Bapak Yusmanto. Oke, saya serahkan ke pimpinan sidang. Terima kasih Ibu. Baik, selamat pagi buat kita semua. Salam. Kita sekarang memasuki sidang paripurna kedua. Sidang paripurna kedua kita akan mulai dengan pembukaan. Oleh karena itu sidang paripurna kedua kita akan buka di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Baik, berikutnya sesuai dengan jadwal acara yang sudah kita sahkan di halaman 14, itu hari Sabtu 24 Februari sampai dengan tadi ibadah pagi sudah selesai, sudah masuk sidang paripurna 2, sudah masuk pembukaan, lalu ke halaman 15 kita akan masuk dalam sesi laporan pertanggungjawaban DPN PGPIP 2019-2024 yang diketuai oleh Ibu Dr. Serlina Kaliawarang, MBA. Maka kami persilakan untuk Ibu Ketua Umum sebagai mewakili DPN untuk memberikan laporan pertanggungjawaban periode 2019-2024. Kami persilakan Ibu. Ya, selamat pagi semuanya. Saya barusan pagi ini ada forward data ke Pak Joshua. Tolong dikirim ke multimedia Pak, karena saya lihat belum terbaca filenya. Ini MC.
Pak Joshua-nya di mana ya? Pak Joshua? Iya, Sekretaris DKI. Saya langsung forward aja sebentar ke multimedia untuk ditampilkan. Oh itu, Pak Joshua, tolong laporannya yang untuk di forward ke multimedia Pak, ditampilkan. Semua sudah makan pagi dengan kenyang. Bisa tidur dengan baik tadi malam. Besok rencananya kita Car Free Day bersama. Kalau biasanya kita cuma lihat orang Jakarta Car Free Day berjalan pagi, besok kita mau berjalan pagi sampai Bundaran HI. Dan akan dibagikan kaos seragam berwarna putih. Supaya kita orang 100 lebih kalau jalan sama semua rombongannya yang pakai kaos putih. Terus kita akan berfoto bersama di Bundaran HI. Kalau kita fotonya kenang-kenangan, tapi biasanya kalau orang demo-demo tuh demonya di Bundaran HI gitu. Kemarin saya usul bagaimana kalau kita jalan ke Monas, ada yang bilang terlalu jauh Bu, ke Bundaran HI dulu. Ya udah besok kita lihat sampai di Bundaran HI kita berhenti apa masih kuat untuk lanjut gitu. Bapak-bapak, ibu-ibu ikut semua ya, jalan pagi sehat. Iya. Kan kapan lagi kita bisa berjalan bersama, kesempatan langka selagi Jakarta masih berstatus ibu kota, belum dipindah. Oke, ini adalah laporan pertanggungjawaban saya sebagai Ketua Umum Nasional periode tahun 2019 hingga tahun 2024. Slide yang berikutnya, telah dilakukan pembentukan 20 DPP. Ini yang sangat penting Bapak Ibu. Kita saat ini setelah pemekaran ada 38 provinsi. Dengan ini kita sudah 50% plus 1. Ya. Dan setelah 50% plus 1, kita itu berhak mendapatkan anggaran dari pemerintah. Pemerintah yang mana? Kesbangpol. Kesbangpol itu ada di bawah kementerian apa? Kementerian Dalam Negeri. Oleh karena itu di acara kongres ini saya mengundang Menteri Dalam Negeri dan yang kemarin diwakilkan oleh Bapak Dirjennya. Ya, Pak Toga kemarin kan sudah bilang, saya datang ke sini bukan ujuk-ujuk datang, saya datang ada yang menyuruh. Yang menyuruh adalah Bapak Menteri. Dan apabila kita disuruh, saya hanya datang, itu artinya apa? Ada sesuatu yang baik ke depan untuk organisasi ini. Karena udah dikenal gitu di Kementerian Dalam Negeri. Dan juga kemarin sudah datang dari Kementerian Sosial, kebetulan Ibu Risma, Ibu Menteri berada di luar Jakarta, yang dikirim adalah Kepala Biro Perencanaan. Artinya apa? Semua rencana-rencana kegiatan Kementerian Sosial itu yang membuat adalah Kepala Biro Perencanaan ini. Kan ada pepatah kalau tidak dikenal maka tidak disayang. Dengan Kepala Biro Perencanaan hadir, dia mengetahui organisasi kita, maka berikutnya kita minta untuk masuk ke dalam perencanaan-perencanaan mereka. Dan tentunya saya sangat berharap setelah dari kongres ini, ketua-ketua provinsi bisa berkoordinasi dengan Kesbangpol di provinsi masing-masing, juga Kementerian Sosial di provinsi masing-masing. Karena di Jakarta ini kan pusatnya, tapi semua ada di masing-masing provinsi. Yang
bisa mendapatkan uang dengan 50/1 ini adalah DPN untuk pusat. Makanya saya minta kepada provinsi-provinsi segera bentuklah kota kabupaten 50+1 supaya provinsi segera juga bisa mendapatkan uang dari Kesbangpol setempat. Maksudnya dana untuk operasional. Karena itu memang ada di undang-undang, kita berhak mendapatkan. Ya. Dan berikutnya juga apabila kota kabupaten ingin juga mendapatkan dana, maka bentuklah segera kecamatan. Ya, tapi berita baiknya adalah kita sudah ada 50%+1 dari provinsi yang sudah terbentuk. Apa nama-nama provinsi itu, walaupun tadi sudah diminta berdiri, nah ini saya perkenalkan ketua-ketuanya. Ketuanya Bapak Rudolf, sekretarisnya Bapak John Heng, bendaharanya Bapak Sam Willy. Nah ini dari sini perwakilan Jawa Timur 2 orang udah lengkap ya Pak Santo ya. Mudah-mudahan Pak Rudolfnya sudah selesai ngambeknya. Jadi gini, ada sedikit cerita. Tadi saya ditanya juga sama beberapa ketua provinsi. Bu, kenapa Jawa Timur nggak datang? Ini maaf ya Pak Santo ya, saya bicara agak sedikit terbuka. Iya, saya merasa Pak Rudolf yang ngambek. Jadi ketua sama sekretarisnya tidak datang. Ya. Kenapa? Jadi begini Bapak Ibu, Jawa Timur ini semangat 45. Asalnya mereka akan memberangkatkan 120 orang dengan biaya sendiri. Namun di perjalanan waktu, donaturnya, sponsornya itu tidak jadi memberikan. Sehingga saya berbicara, ya nggak masalah kalau nggak jadi kan dapat jatah dari pusat. Saya seperti begitu. Nah, terus dapat jatah berapa? Kalau Pulau Jawa, jatahnya kita itu pakai mobil karena sudah terhubung dengan tol. Tapi kalau di luar Pulau Jawa itu kan pakai pesawat. Akhirnya panitia ini berunding, kalau Pulau Jawa hitungannya per mobil. 1 mobil kita ganti biayanya transport sekian. Ya. Terus dari sini keluarlah angka Jawa Timur minta 120 orang untuk dibiayai. Terus dari panitia merasa keberatan dengan 120 ini. Karena apa? Kita yang hadir di sini ini kira-kira 120 orang. Nah, kalau ditambah 120 lagi tempatnya enggak cukup. Dan karena organisasi kita ini belum dapat mendapatkan dana dari pemerintah hingga saat ini, yang ada masuk adalah dari donatur-donatur, makanya belum memungkinkan ya. Terus saya sempat tanya, siapa yang mau diajak itu 120? Iya, itu semua kecamatan-kecamatan dan lain-lain. Jadi akhirnya waktu itu kita memberikan kebijakan sekitar 20 ya Pak Rudi ya. 20 ya Pak Daniel ya. 20 orang dari Jawa Timur. Nah, mungkin inilah yang membuat Pak Rudolf kecewa, jadi diputuskan ketua Jatim dan sekretarisnya tidak berangkat. Dan diutuslah Pak Santo dengan yang satunya dengan siapa Pak? Pak Doni ya. Makanya saya bilang tadi, saya harap dengan berakhirnya kongres ngambeknya udah selesai gitu. Ini yang perlu saya jelaskan juga di sini karena kita ini kan keluarga besar organisasi ya. Jadi kita harus berbicara terbuka. Dari Provinsi Jawa Timur merasa harus ada prioritas untuk Jawa Timur. Karena yang mencetuskan untuk mendirikan PGPI pembaruan ini adalah Jawa Timur. Dan saya diusulkan dari Jawa Timur. Ibaratnya saya sempat berapa hari yang lalu ditegur sama Pak John Heng, kacang jangan lupa kulitnya begitu. Nah, saya bicara Jawa Timur pasti diberikan prioritas. Tapi kalau sampai 120 itu mana mungkin
karena bukan cuma saya ya, dengan panitia lain ini bisa dikomplain oleh ketua-ketua provinsi yang lain. Jadi yang bisa dilakukan adalah seandainya dari provinsi lain itu jatahnya 2 orang dan Jawa Timur diberikan 20 orang, itu sudah 10 kali lipatnya. Jadi prioritasnya sudah 10 kali lebih. Nah, itu penjelasan yang saya bisa berikan. Tapi saya senang sekali yang dari Jawa Timur, selain utusannya Pak Rudolf, kan ada Pak Rory Rorong juga, salah satu tokoh untuk pendirian PGPI pembaharuan ini. Jadi bisa melihat kita situasinya bagaimana, dan diharapkan nanti kalau kongres kedua kita bukan hanya 120, 130 orang lagi, tapi kita mungkin bisa 1000 ya. Dan itu pun nanti kita bagi dari 1000 itu kota, kabupaten, provinsi kita bagilah secara proporsional. Walaupun bisa disampaikan Pak Santo, saya tidak melupakan Jawa Timur, pasti ada prioritas diberikan lebih banyak. Nanti kita berhitung dan kita berharap kita nggak perlu menunggu kongres yang berikutnya, namun ada acara-acara lagi yang tidak lama dari sekarang, ya minimum 1 tahun sekali lah kita bisa berkumpul bersama-sama dengan seluruh provinsi yang ada di Indonesia, seperti itu. Yang berikutnya, provinsi kedua adalah Jawa Barat. Saya memberikan nomor, ini berdasarkan provinsi yang dibentuk. Jadi yang awal dibentuk adalah Jawa Timur, yang kedua dari paling timur sampai yang paling barat, Jawa Barat. Ketuanya adalah Pak Jamanarik, sekretarisnya Bapak Larmin, dan bendaharanya Bapak Sunggul. Ya. Yang ketiga adalah pembentukan Provinsi DKI Jakarta. Ya. Mungkin yang di sini sekarang pengurus Jakarta melihat, loh Bu, kita bukan dibentuk yang ketiga. Kita kan enggak secepat ini. Ya, jadi ceritanya awalnya ketuanya yang lama adalah Pak Yosua. Ya. Pak Yosua Theo. Tapi setelah itu dengan bergulirnya waktu, maka terjadi perubahan kepengurusan. Dan ketua yang baru adalah Pak Munte, sekretarisnya Pak Yosua, dan bendaharanya Pak Samuel. Beliau-beliau yang hadir pada pagi hari ini dan sekaligus sebagai panitia, tuan rumah pada acara kongres kita. Yang keempat, dari Sumatera Utara. Ini juga ada pergantian ketua, ya, bukan karena ada permasalahan atau berantem, enggak. Jadi ketua yang lama adalah Pak Max, beliaunya almarhum pada saat COVID. Ya. Jadi penggantinya adalah Pak Baginda, sekretarisnya Pak Krisman, dan bendaharanya Ibu Vera. Ibu Vera bisa berdiri? Ya. Ibu Vera ini adalah istrinya dari almarhum Pak Max, ketua Sumatera Utara yang sebelum Pak Baginda. Mari kita berikan tepuk tangan kepada Ibu Vera. Walaupun suaminya sudah almarhum, tapi beliau tetap aktif di Sumatera Utara sebagai pengurus. Semangat terus ya Bu ya. Berikutnya yang keempat, Riau. Yang kelima, Riau. Ketuanya adalah Pak Justan. Ya, silakan berdiri Pak Justan. Sekretarisnya Pak Heri. Ada Pak Heri sudah datang? Oke, bisa ditelepon Pak Heri supaya cepat-cepat turun begitu. Saya lompatin dulu ya ke 6, nanti saya kembali ke 5 ya. Ke 6, Provinsi Bali yang dibentuk, ketuanya Pak Hosea, sekretarisnya Pak Ketut, dan bendaharanya Pak Robert, dan saya lihat tadi yang hadir lebih dari 3 orang.
terima kasih sekali Pak atas kekompakannya. Dan dari Bali ke Jakarta cukup jauh, saya mengapresiasi atas kehadirannya. Berikutnya yang ketujuh adalah Provinsi Sulawesi Selatan. Ya. Ketuanya Pak Andi, ini maaf ya saya untuk menyikat waktu, saya nggak sebutkan detail-detail gelarnya, langsung nama-nama depannya. Sekretarisnya Pak Ferdinand, bendaharanya Pak WCVB. Ini tadi Pak Andi yang memimpin khotbah pada pagi hari ini, ibadah. Yang ke-8 adalah Jawa Tengah. Saya rasa yang paling banyak hadir ya, karena pakai tol bisa dijangkau dengan mudah sekarang Jakarta. Ketuanya adalah Pak Revol, sekretarisnya Pak Bambang, dan bendahara adalah Pak Daniel Sugito. Tapi beda ya dengan Pak Daniel yang ada di sini, beda orang. Iya, Pak Daniel Tri. Yang banyak dicari pada waktu kongres dan banyak dikomplain. Yang ke-9 adalah Provinsi Sulawesi Utara. Ketuanya adalah Bapak Victor, sekretarisnya Bapak Steven, bendaranya Ibu Leni. Dari Sumatera Utara seharusnya sudah merencanakan untuk hadir 5 ya Pak ya. Sulawesi Utara 4. Ya, tapi karena ketuanya tiba-tiba sakit, pengurusnya jadi nggak pede datang ke kongres. Padahal saya bilang di kongres ini ketua-ketua provinsi tidak dimintain laporan atau pertanggungjawaban. Tidak, kita ini berkongres. Tapi pengurusnya akhirnya bilang, waduh kalau ketuanya sakit, kami kok nggak pede ya kalau datang ke kongres. 4 orang itu nggak jadi berangkat. Semoga cepat sembuh untuk Pak Victor. Yang ke-10 adalah Aceh. Aceh ketuanya Pak Sento Yabes, tapi biasanya kita panggilnya Pak Yabes. Aktif sekali Pak Yabes ini, dan sekretarisnya Pak Sartono, dan bendaharanya Pak Maralo. Yang lalu pada waktu pelantikan itu kan sempat dari Pemprovnya yang datang dari mana Pak? Pembimas Kristen yang di Aceh ya. Terus kan terkesan sekali, malah waktu itu kalau nggak salah ya seingat saya dibilang, oke kita akan kucurkan dana ya untuk PGPI Pembaruan Aceh. Bagaimana Pak, apakah udah dikucurkan dananya Pak sama Pembimas Pak? Ya. Jadi tolong dibuat jangan terlambat supaya bisa masuk anggaran 25 dan yang 24 dikucurkan untuk gereja-gereja yang ikut jadi anggotanya PGPI Pembaharuan. Ya. Nanti kalau Pak Heri sudah datang, ya ini kan ke-10 ya, saya kembali lagi ke Riau. Nomor 5 ya. Pak Heri bisa berdiri Pak? Ya. Pak Justan juga bisa berdiri Pak. Jadi begini, Bapak-bapak mungkin ada yang di grupnya panitia kemarin sempat kaget. Jadi kalau Pak Roli kebetulan nggak ada ya di grup, yang ada Pak Santo. Jadi di Jawa Timur ini ada 2 masalah. Yang pertama tadi mengenai jumlah orang. Yang kedua sekretarisnya ini marah, sekretaris Jawa Timur. Dia bilang Ketua Riau tidak adil. Maaf ya Bapak Ibu, jadi saya nih sukanya tuh bicara terbuka. Kecuali kalau orang konseling pribadi itu beda ya. Tapi kalau urusan organisasi ini kan terbuka. Karena kalau tidak selesai di level provinsi pasti kan ditanganin oleh pusat dan macam-macam.
saya bilang ke Pak John, mari kita bertutur kata dengan baik. Jangan menuduh dulu siapa yang adil dan tidak adil sebelum mendengarkan dari kedua belah pihak. Dan saya sudah fasilitasi waktu itu dengan Zoom bersama Ketua Riau Pak Justan, ada Pak Heri juga, terus ada Pak Daniel, ada Pak Rudi Sekjen, terus ada siapa lagi Pak? Ya selain itu, Pak Iskandar, Bendara Umum, ya. Terus ada Pak John Heng itu sendiri. Jadi ada kedua belah pihak yang sedang bertikai. Dari DPN ada 2 dan dari sekretaris panitia ada 1. Hasilnya apa? Saya tidak mengikutin bapak-bapak dan ibu-ibu karena saya serahkan ke Pak Sekjen. Ya. Tiba-tiba setelah Zoom, saya di WA dengan bahasa yang cukup kasar dari Pak John Heng. Saya tidak terima, Pak Sekjen tidak adil, begini. Saya berpikir, loh, kalau enggak adil, tadi kan ada kesempatan Zoom bersama. Kenapa kok enggak bicara secara terbuka di Zoom? Zoom-nya sudah selesai, kok berbicaranya di belakang. Jadi maaf Bapak Ibu, kita ini dalam berorganisasi, pertama kita pakai etika, kita junjung tinggi etika. Yang kedua, apabila itu dilaporkan kepada pusat, hargai prosedur yang ada. Jangan DPN ini diperintah, adilin sekarang, turunkan sekarang. Kalau enggak saya melawan, saya mau protes, saya mau apa. Ini maaf ya Bapak Ibu ya, ini saya rasa kurang elok. Kalau saya enggak memproses katakan ibu ini enggak tahu diri, ibu dicalonkan dari siapa? Jawa Timur, begini. Jadi begini, kita ini sedang sibuk berkongres, ya. Kita harus menyadari dari kita hamba-hamba Tuhan ini di PGPI Pembaharuan ini kan kongres pertama dan untuk mengatur orang sekian banyak itu tidak mudah administrasinya. Ada yang berangkat naik mobil, ada yang berangkat naik pesawat dan kita kalau ada yang tertinggal itu kan kita sangat berhati-hati sekali. Nanti tersinggung yang tertinggal. Nanti yang tidak diikutkan marah, macam-macam. Tapi kita dipush untuk menyelesaikan. Saya bilang, Pak John ada prioritas. Prioritas pertama adalah untuk kongres. Nanti yang bertikai itu ada ruangan sendiri. Kita carikan waktu. Tapi jangan kita dipaksa harus menyelesaikan sekarang. Dan akhirnya bapak-bapak mungkin tahu ya yang ada di grupnya kongres. Jadi saya akan melawan, lihat aja kalau saya melawan. Dan apa perlu saya gelar rapat seluruh pimpinan Jawa Timur, saya bilang keluar dari PGPI Pembaharuan. Terus selain itu saya di WA pribadi Bapak Ibu, bukan Ibu yang menciptakan PGPI Pembaharuan, tapi kita Jawa Timur yang mendeklarasikan PGPI Pembaharuan. Walaupun setelah itu beliaunya meminta maaf. Nah, ini Bapak Ibu tolong kita dalam berorganisasi, satu etika kita junjung tinggi. Kedua, jangan taruh emosi di depan. Karena kita semua ini kan hamba-hamba Tuhan. Walaupun setelah itu minta maaf, Pak Rudi bilang, Pak John Heng ini sudah ngelabrak saya berkali-kali dan minta maaf berkali-kali begitu. Jadi kembali ini ketuanya Pak Justan, sekretarisnya Pak Heri. Nanti setelah kita kan ada setelah selesai acara kongres bagaimananya. Kalau ada pertikaian itu hanya kemungkinannya yang pertama pasti ada pihak yang bersalah. Ya. Pihak yang bersalah itu mana kan dua pihak. Mungkin pihak yang pertama atau mungkin pihak yang kedua atau mungkin dua-dua sama ada salahnya. Yang kedua kemungkinannya salah komunikasi, miskomunikasi. Tapi mari dari siapapun yang bersalah atau siapapun yang
tidak bisa dikomunikasikan dengan baik, mari kita ini bermaaf-maafan seperti kayak begitu. Kalau seperti kita orang Kristen setiap Desember itu kan selalu bermaaf-maafan. Kalau orang Islam Lebaran bermaaf-maafan. Nah, saya berpikir di kongres ini kan saat yang tepat untuk saling bermaaf-maafan. Kita punya tekad untuk memajukan. Tapi jangan saya dipaksa menyelesaikan saat itu. Karena begini Bapak Ibu ya, saya ini kan bukan tipenya pemimpin yang otoriter. Jadi kalau saya sudah menunjuk ketua provinsi, pasti saya menghargai ketua provinsi yang telah bekerja berjuang mati-matian untuk menjalankan PGPI pembaruan ini di provinsinya dan yang memimpin kota kabupatennya. Kalau kita ada masalah, kita bicara baik-baik. Mungkin kalau secara lisan takut salah segala macam, sampaikan dalam bentuk surat tertulis. Jadi kalau surat tertulis itu kan enak, bukti otentik. Dan saya berharap tidak ada permasalahan-permasalahan ke depan. Bapak Ibu ingat ya yang tadi malam yang masih ada di sini. Wakil Ketua MPR Pak Fadel Muhammad yang memberikan prakarta di tempat ini. Itu bagus sekali ya, agak beda dengan pejabat-pejabat yang lainnya. Dia bilang apa? Tidak akan organisasi ini bisa maju apabila tidak bersatu. Nah, jadi artinya apa? Saya ulangin, tidak akan bisa maju apabila tidak bersatu dan mempunyai visi yang sama. Kalau ada masalah besar, ayo kita kecilkan. Masalah kecil, ayo kita hilangkan. Jangan yang dari tidak ada masalah dibuat masalah dan masalah kecil dibesarkan. Dan masalah besar akhirnya saya ditunjuk milih kanan atau milih kiri. Karena kita di organisasi ini kan tidak untuk pecat-memecat Bapak Ibu. Kita di organisasi ini, kita mengajak orang-orang Kristen, tidak hanya hamba-hamba Tuhan, tapi yang orang-orang Kristen mempunyai etika yang baik, hati yang baik. Mari kita ikut bersama di dalam PGPI pembaruan ini untuk membesarkan organisasi kita ini. Ya. Dan kita kembali tadi yang terakhir 10 ya. Kita ke 10, tadi 678 kan sudah. Aceh tadi sudah ya. 11 Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Tengah, ketuanya Pak Yusmanto, sekretarisnya Pak Denny, bendaharanya Pak Heri. Ini juga luar biasa Kalimantan ini. Yang datang 3 orang ya, 4 ya. 5. Jadi KSB-nya kompak plus peninjau 2 orang, 5 orang dari Kalimantan Tengah. Dan waktu saya hadir di acara pelantikan, KSB ini membuat hubungan yang sangat baik dengan pemerintah di Provinsi Kalimantan Tengah dan juga organisasi-organisasi lainnya yang ikut datang di acara pelantikannya. Dan semangat juangnya tinggi, saya mengharapkan kesuksesan yang luar biasa untuk Provinsi Kalimantan Tengah. Ya. Itu tidak perlu disebutkan. Pak Daniel minta disebutkan, ini ketuanya mandiri dan bendaharanya begini-begini. Itu tidak perlu disebutkan Pak Daniel. Yang penting provinsinya maju itu biar urusan dapurnya Pak Daniel, panitia sendiri. Ya. Oke. Yang ke-12 yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta, ketuanya Pak Arif, sekretarisnya Pak Agus, bendaharanya Pak Nathaniel. Tadi saya lihat dari Jogja banyak, tapi untuk ketuanya tadi pagi izin Pak Arif karena ada ulang tahun di itu ya gerejanya ya GBI yang ke-52 ya tadi kalau saya di WA itu,
Jadi Pak Arief sedang perjalanan Jakarta kembali ke Jogja, kereta api, selamat di jalan, dan pengurus Jogja yang masih tinggal di sini supaya bisa berperan aktif hingga acara ini selesai dan Jogja ini sesuai dengan namanya Bapak Ibu. Di sini Daerah Istimewa Yogyakarta. Ada berapa kota kabupaten Pak di Jogja totalnya? 5. Jadi Jogja mengukir sejarah. Pelantikan Jogja itu dilakukan bersamaan provinsi, kota, kabupaten. Jadi ada 6, provinsinya 1, kota kabupatennya 5. Dan Jogja ini ketua beserta pengurusnya mempunyai hubungan yang sangat baik dengan pemerintahan DIY hingga sultannya. Jadi seharusnya Jogja berada dalam kondisi yang baik ya Pak ya untuk keuangannya. Karena sudah 100% terbentuk ya. Selamat berkarya, berjuang terus Pak untuk Jogja. Dan berikutnya yang ke-13 adalah Kalimantan Timur, ketuanya Pak Melvin, sekretarisnya Pak Yanes, bendaharanya Pak Simon. Berikutnya yang ke-14 Kalimantan Selatan, ketuanya Pak Ari, sekretarisnya Pak Wiljat, bendaharanya ini Bapak, Ibu, sepertinya Ibu ya, Ibu Astri. Ya. Yang ke-15 Kalimantan Utara, ketuanya Pak Daud, sekretarisnya Pak David, bendaharanya Pak Immanuel. Yang ke-16 Sulawesi Tenggara, ketuanya Pak Gideon, sekretarisnya Pak Agustinus, bendaharanya Bapak Paula. Yang ke-17 Jayapura, Papua, ketuanya Pak Antonius, sekretaris Pak Domingus, bendaharanya Bapak Ferry. Ke-18 Ketua Bapak Lisar, sekretaris Bapak Ardian, bendahara Ibu Mega, Ternate Maluku Utara ini. 19 Kalimantan Barat, ketua Bapak Polonius, sekretaris Bapak Yonatan, bendahara Bapak Pendi. Ke-20 adalah Papua Barat ya. Ini adalah provinsi yang terakhir yang kita bentuk sebelum kongres. Jadi sudah ada 20 provinsi dan setelah kongres kita akan lanjutkan. Nah, tolong dari staf sekretariat Ibu Ita dan Pak Denis dilistkan fotokopinya provinsi yang sudah terbentuk 1 lembar dan dibagikan kepada seluruh peserta yang hadir di sini sehingga bapak-bapak dan ibu-ibu apabila mempunyai teman yang bisa diajak untuk menjalankan PGPI pembaruan di provinsi-provinsi yang belum terbentuk, tolong direkomendasikan kepada pusat. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Roli Rorong sebesar-besarnya yang aktif untuk membantu DPN dalam pembentukan provinsi-provinsi ini khususnya Provinsi Kalimantan, Pulau Kalimantan. Sehingga dengan bantuan beliaunya ini Pak Roli Rorong, Pulau Kalimantan kita sudah terbentuk 100% provinsinya. Jadi ya pulau kan ada Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Sulawesi, Pulau Jawa. Berarti Pulau Jawa aja kalah Pak. Di Jawa kita masih kurang Banten. Tapi di Kalimantan full. Terima kasih Pak Roli Rorong ya. Terus berikutnya apa yang telah kita lakukan. Jadi
untuk aliran Kristen Pentakosta ini belum masuk pada FKUB. Baik itu secara nasional maupun provinsi. Dan saya berjuang untuk memasukkan Provinsi Jawa Timur yang pertama untuk masuk dalam FKUB. Ya. Jadi Bapak Ibu, aliran Kristen yang ada di FKUB hingga saat ini itu hanya PGI. Dan setelah itu kita PGPI pembaharuan. Namun baru satu di Jawa Timur. Ya. Nanti saya akan membagikan SK-nya. Tolong staf sekretariat supaya bisa dikejar. Seandainya hari ini enggak nutut karena ini spontanitas. Nanti saya akan kirimkan kepada ketua-ketua provinsi untuk dijadikan contoh dan bisa masuk ke dalam FKUB, baik provinsi maupun kota. Ya. Untuk dimasukkan ke dalam FKUB ini, wewenang penuh ada di gubernur. Jadi kalau di kota, kabupaten, wewenang penuh ada di wali kota maupun di bupati. Jadi bagaimana caranya kita menempatkan organisasi kita ini, kita datanglah, bahasanya kalau di Pulau Jawa itu sowan, kita bersilaturahmi, Bapak Ibu ceritakan kalau baru saja selesai kongres dan mohon untuk dimasukkan karena Jawa Timur sudah dimasukkan, seperti itu. Dan berikutnya kita juga akan berusaha untuk membantu Bapak-Bapak Ibu sehingga bisa masuk di FKUB itu. Berikutnya, dan apa sih yang saya minta kepada Ibu Gubernur, yaitu dari Jawa Timur perwakilannya Pendeta Yefta agar dimasukkan sebagai bidang pendirian rumah ibadah. Ya. Jadi sehingga tidak ada kesulitan-kesulitan untuk rumah ibadah. Di sini Bapak Ibu, kalau bahasa-bahasa ini kita harus perhatikan dengan detail. Jawa Timur itu beda dengan kota kabupatennya. Ya. Jadi waktu itu saya berpikir bahwa apabila di Jawa Timur berarti ini bisa semua kota kabupaten. Ternyata ada wilayah-wilayah tertentu yang itu wewenangnya Provinsi Jawa Timur, tapi ada wilayah yang wewenangnya kota atau kabupaten. Sehingga kemarin saya membantu sebuah gereja, dia mendirikan, dia sudah punya gereja di sini, dia membeli tanah gereja di depannya. Nah, masyarakatnya di sekitar situ tidak mau. Jadi akhirnya saya meminta tolong kepada wali kota. Ini bisa off the record yang untuk ini. Tolong jangan direkam-rekam ya Bapak Ibu ya. Pasti tambah ganteng dan cantik. Nah, jadi ini nanti akan dibagi setiap saudara. Wah. Lalu ada buku. Bukunya tadi malam sudah saya baca, maklumlah ya, artinya isinya memang terutama bagi orang-orang muda dan berjiwa muda yang masih mau fight kan gitu. Jadi kalau saudara terima, saudara baca, lalu saudara ngomongnya baru bisa dibagi ke nanti siapa yang menurut saudara rekomendasikannya untuk membaca. Jadi ini bagus. Jadi nanti ada 2 buku dan kacamata yang saya pakai ini. Iya. Jadi karena saya hanya contoh saja, saya lepas lagi aja. Nanti teknisnya
kita akan bagi, masih di mobil, nanti akan diangkat. Dan saya perkenalkan, orang yang membaginya adalah beliau yang di sebelah kanan saya. Ibu Feni, ya dari yayasannya. Jadi dari yayasan yang dia pimpin, beliau ini adalah ketuanya Yayasan Kairos yang sudah bergabung dengan kita. Jadi ini contoh yang baik. Berarti yayasan-yayasan berikutnya bisa mengikuti langkah beliau. Mantap. Oh yes. Kira-kira begitulah. Baik. Bu, kalau udah silakan. Iya. Enggak biasa pakai kacamata, jadi ya. Nah itu dia. Oke. Kita akan masuk ke sidang paripurna ketiga. Sidang paripurna ketiga kita akan buka. Pembukaan. Jadi tadi dari panitia sudah mengarahkan tempat. Jadi karena tempat kita hanya di sini, ruangan yang lain dipakai. Jadi tempatnya dulu kita atur nanti. Komisi A itu terserah di bagian sini. Nanti komisi B dikosongkan satu kalau di sini. Tetapi kalau mau nanti ambil pakai bangku misalnya di pojok sana, ya terserah. Kalau tetap mau di situ, ambil bangku di sana membentuk circle atau half circle terserah, lingkaran atau setengah lingkaran silakan saja. Jadi nanti komisi A bagian keuangan, komisi B program kerja, komisi C adalah keuangan. Nah, perubahan anggaran dasar rumah tangga, maaf. Komisi perubahan anggaran dasar rumah tangga. ADRT ya, A-nya. Ya, biar gampang. Jadi yang B program kerja, yang C komisi keuangan. Nah, ini saya kasih teknisnya begini, supaya merata. Apabila ada di antara saudara yang 3 orang atau yang lebih, jangan 3-3-nya satu komisi. Ya, jadi kalau 3 dia bagi rata, ya terserah pilih yang mana. Kalau 6 dia bagi 2, kira-kira begitu. Jangan condong ke satu bagian. Nah itu sudah dimulai dari kami. Jadi kami pun KSB, ketua, sekretaris, bendahara ini pisah. Jadi Iskandar di komisi keuangan, ibu di program kerja, saya nanti di anggaran dasar, anggaran rumah tangga perubahan itu 3. Nah selanjutnya kami mohon supaya memeratakan diri sendiri, lalu nanti jangan lupa setiap komisi ada ketuanya, ada sekretarisnya. Jadi semua hasilnya nanti harus ditandatangani oleh ketua dan sekretaris. Lalu kalau bisa sempat diberikan nanti kepada kita punya administrasi di belakang, kalau sempat ketik, kalau enggak nanti dibacakan secara tulis tangan. Kalau sempat diketik. Nah, itu dulu pembukaannya. Kemudian pembentukan komisi, saya juga sudah sebutkan tadi, maka akan masuk nanti ke rapat-rapat. Contoh yang saya katakan tadi ya, dari Kalimantan Timur, 3 orang itu pisah. Lalu kalau ada tambahan terserah mau kemana, kira-kira seperti itu. Sehingga tidak ada satu komisi akan lebih banyak orangnya. Jadi waktu sekarang sudah jam berapa itu Bu? 11.24. Oke, setengah 12 kurang 6 menit. Jadi kita akan masuk ke rapat
rapat komisi. Pembentukan komisi silakan yang mau komisi A tolong di sebelah sini ya tadi ya Pak ya. Komisi A sebelah sini mulai bergeser. Komisi B boleh di tengah atau kalau mau C bisa di samping sana. Oke, silakan bergerak. Komisi A, komisi B. Baik, kami bantu ya. Jadi Sebentar. jalur ini mungkin Sebentar. dikosongkan aja. Kenapa, supaya Pak? Anda nanti ada space supaya tidak terlalu bentrok suaranya. Kita pisah satu. Oh ya. Satu ya. Ya. Oke, jadi silakan. Jadi silakan itu ketua organisasi DPP-nya tadi mengatur ART. dan tolong supaya langsung aja pembagian dulu. Kalau nanti sudah ada pembagian, maka kami Baik. mengarahkan silakan mana nanti menurut saudara yang usulan-usulan dan yang mau kita robah ya, dan juga mengenai keuangan silakan di komisi C. Silakan. Baik, Bapak Ibu, kami bantu ya. Yang ini kita kosongkan ya. Ya ini kosongkan satu nih. Satu baris ini kita kosongkan supaya ada yang membedakan ya. Baik, Pak Rudi, jadi yang tadi komisi A, apa namanya? Organisasi ADRT ya. Ya, ADRT. Kemudian komisi B-nya program kerja, C keuangan. Iya. Jadi kami pun di sini akan membagi Pak Daniel mau di perubahan anggaran dasar rumah tangga dengan saya. Kemudian Bu Penny di program kerja dengan Ibu Betum. Mau di mana? ADRT silakan. Oh iya ya, mungkin bisa multimedia tayangin ya. Oke. Mbak Elia Bantu di mana? tayangin. Tolong panitia bantu karena nanti ini posisi kursinya banyak kita ya. arahkan ke sana sebagai ketua nanti di sini ya. Ada panitia yang bisa bantu pindahkan kursinya. Tolong. Jadi ke ini kursi-kursi ini menghadap ke sana ya. Ayo. Di sini mejanya. Oke, saya ulangi ya. Komisi A itu organisasi ADART paling pojok. Komisi B itu program kerja. Pada ini ada 2 baris ini. Lalu komisi C itu bidang keuangan. 2 baris paling pojok. Ya ini boleh 2 taruh di sana sebagai ketua komisinya nanti. Baik, Bapak Ibu sekalian boleh segera bergerak ya. Jadi jam 12 nanti langsung berhenti makan siang. Nanti bisa ada lanjutannya lagi. Jadi jam 12 kita berhenti makan siang. Jadi silakan nanti setiap komisi berumput. Yang komisi B sini, biar kita di sini aja kita komisi B. Yang bagian program. Coba kita ngumpul program komisi B. Iya. Supaya kita di Bintek nanti bagaimana cara menyusun teknis pemrograman. Sebab sekarang kita bisa belum mengerti dengan program ini. Jangan lupa nanti pilih kesepakatan siapa ketua sekretarisnya. Program ya, kita di sini aja program. Tolong diputar bangkunya dulu. Ayo bapak berdiri bapak, ibu-ibu. Ayo yang program di sini. Coba kita segera ini supaya segera terbentuk nanti. Program. Terlalu jauh nih pak, dekatkan sedikit, terlalu jauh. Oke, yang program isi absen ya. Absen untuk komisi B yang program. Ada daftar absen Pak Penitia? Daftar absen yang program. Ya boleh. Yang bagian program. Ya tolong diisi absen supaya jelas nanti berapa orang yang program ini. Dan kami mohon Bapak Dr. Sahala Sulihin, karena beliau adalah bagian program, kami mohon ke depan Pak. Bapak arahkan kami. Silakan Pak. Bapak Dr. Sahala Sulihin, kami persilakan untuk menolong kami karena kami sampai sekarang masih rancu dalam
apa ini program bimbingan teknis ini. Silakan dulu Pak Dr. Salah. Program. Ya ini dokter. Sini dulu Pak, bentar. Beliau ini yang sudah meng-WA kita. Jadi ini sudah kita fotokopi dan sudah kita apa. Tapi sampai hari ini kita perlu bimbingan teknis yang jelas dari Bapak ini supaya kita yang di provinsi-provinsi ini jangan lagi nanti kabur mengenai program ini. Nah, untuk itu kami cuman jangan ribut maunya ya. Supaya mereka di sana dengar. Jadi Bapak Dr. Sahala bimbing kita. Nah, itu dia. Cuma sebentar Pak. Karena banyak ini. Ini semua kan? Daftar absennya udah oke. Ya. Silakan Pak. Terima kasih. Ya. Baik, kepada komisi-komisi tolong langsung segera koordinasi siapa ketua sekretaris bendahara. Jadi ada 3 ketua dan sekretaris ya. Juru tulisnya nanti ada 3 pimpinan komisi. Segera dipilih 3 pimpinan komisi.